Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kembali lagi bersama saya Fandi Maulana, tentunya di spesial program Fatwa Siliwangi, yaitu Sudut Pandang. Baik pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kali ini kita akan mengobrol santai dengan dua narasumber yang sudah kami hadirkan malam hari ini, dan beliau adalah korban pembakaran mobil khususnya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Langsung kita sapa dua narasumber kita, yaitu Mas Saiful Bahri. Beliau merupakan Ketua Laskar Advokasi Siliwangi. Selamat malam, Mas Saiful. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, dan yang narasumber kita yang kedua, beliau juga merupakan korban pembakaran mobil, yaitu Bapak Fathullah, Ketua LSM Pro CV. Selamat malam, Mas Fathullah. Selamat malam. Baik pemerhati Fatwa Siliwangi, kita akan berbincang santai dengan narasumber kita yang pertama, kepada Mas Saiful dulu nih. Ya. Bagaimana nih tanggapan Mas Saiful atas pengungkapan kasus pembakaran mobil milik Anda oleh Satreskrim Polres Probolinggo? Iya, saya berterima kasih atas keberhasilan Satreskrim Polres Probolinggo atas pengungkapan kasus pembakaran mobil yang menimpa saya. Karena saya pun menyadari bahwa hal itu memang tidak mudah gitu. Bayangkan saja, kejadian itu kan 18 Oktober 2022 sampai tahun 2023. Jadi memang perlu keseriusan dan memang profesionalisme dari aparat kepolisian dalam hal pengungkapan kasus ini gitu. Dan itu memang betul-betul dibuktikan oleh pihak Polres Probolinggo, terutama bagian Satreskrim ya. Sehingga para pelaku itu berhasil diungkap gitu, seperti itu. Ya, meskipun selama pengungkapan itu banyak sekali kesulitan-kesulitan ya, dan pada akhirnya terungkap juga. Iya, makanya gini Mas Wandi, ini keberhasilan Polres Probolinggo gitu. Saya sebagai korban hanya bisa bersyukur gitu, mengucapkan syukur atas keberhasilan pengungkapan tersebut. Makanya apresiasi ini, dan memang layak Polres Probolinggo mendapatkan hal itu. Cepat selamat, kesuksesan dan apresiasi dari masyarakat itu memang layak didapatkan oleh Polres Probolinggo. Oke, nah Mas Saiful sendiri kira-kira kenal enggak dengan 3 eksekutor dan seorang yang dianggap sebagai otak pelaku pembakaran mobil itu? Ya, ya, yang pertama kepada 3 eksekutor dulu ya. Yang pertama kepada yang inisial DH ya, warga desa Taman, Kecamatan Paiton itu. Saya tahu bahwa dia yang namanya si A itu, DH itu, inisial DH itu, terus warga desa Taman saya tahu gitu. Namun saya tidak pernah ngobrol atau ada ikatan pertemanan dengan yang bersangkutan gitu. Nah, untuk dua eksekutor lainnya yang warga desa Bujur Kulon sama Keraksan. Iya, Patokan kalau enggak keliru itu. Nah, saya enggak kenal sama sekali gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan inisial S itu yang dianggap sebagai otak pelaku pembakaran mobil itu. Saya kenal. Dan kebetulan kita berada di komunitas yang sama, artinya komunitas pertemanan gitu. Jadi temannya dia juga temannya saya, begitupun sebaliknya gitu. Dan bisa dibilang memang saya berteman dengan dia gitu. Dan selama proses pertemanan itu saya sendiri sebelum pengungkapan kasus ini ya, memang tidak ada masalah gitu, seperti itu. Bahkan ada komunikasi sebelum kejadian itu. Iya, memang ada itu ya. Iya kan, memang kan jarak antara rumahnya dengan rumah saya kan memang berbeda kecamatan. Namun kan tidak terlalu jauh kan. Yang saya bilang tadi itu, kita berada di komunitas pertemanan yang sama gitu loh. Jadi dalam bersosial juga. Jadi memang seringlah komunikasi seperti itu. Makanya saya kaget gitu ketika yang bersangkutan ternyata dari hasil penyelidikan itu dari pihak kepolisian juga terlibat seperti itu. Nah, itu tadi pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Nanti kita akan mengupas tuntas terkait pasca yang sudah ditetapkan
untuk pelaku, dan kita akan mengarah ke korban selanjutnya yaitu Bapak Fathullah. Namun kita akan rehat sekali lagi, kita akan kembali sesaat lagi. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official kembali. Nah, kita akan berbincang kepada Bapak Fathullah ya, Ketua LSM Prosiwi. Selamat malam Pak Fathullah. Selamat malam Mas Andi. Ya, nah untuk Pak Fathullah sendiri nih, perkembangan kasus pembakaran mobil Anda seperti apa nih? Sementara ini sampai hari ini belum ada yang perkembangan dari Polres untuk pengungkapan kasus tersebut. Per hari ini ya? Ya, per masih hari belum ini. Ya? Ya. Nah, Pak Fathullah sendiri masih ingat nggak kapan peristiwa pembakaran itu terjadi? Terjadinya sekitar bulan 7. Kalau tidak keliru tanggal 5 itu. 2022. Lebih dulu Pak Saiful atau punya Pak Fathullah dulu kira-kira? Ya, lebih dulu punya saya. Oke. Dengan punya Pak Saiful itu lebih dulu punya saya sekitar 3 bulan kalau tidak keliru. Jelang waktunya ya? Ya, menjelang waktunya gitu. Oke. Nah, kira-kira apa nih? Apa ada informasi terbaru nih Pak Fathullah yang bisa disampaikan kepada pihak Polres Probolinggo khususnya terkait upaya pengungkapan kasus pembakaran mobil milik Pak Fathullah sendiri? Sementara ini kemarin saya juga dapat informasi dari salah satu yang juga masuk pada namanya Pak Saiful Bahri ya, yang inisial S. Itu sebelum dia menjadi tersangka. Kalau tidak keliru hari Kamis, pas kebetulan juga di kantin saya ketemunya gitu ya. Itu penyampaiannya, dia nyebut nama desa saya, Desa Sidit Lami, terhadap seseorang gitu. Oke. Jadi seperti itu. Kemarin S ini menyampaikan bahwa dia juga akan mencari istilahnya atau memberikan data yang disidit Lami gitu. Apakah ada sangkut pautnya gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi seperti itu kemarin penyampaiannya gitu. Kira-kira dari statement ini sudah disampaikan belum ke pihak Polres Probolinggo? Kemarin juga saya menyampaikan terhadap penyidik atau kanit yang di Vidum ya. Ya, saya menyampaikan bahwa kemarin itu saya sempat mendengar informasi seperti itu. Cuman si kanit ini menyayangkan karena dia minta kalau ada rekamannya lebih enak gitu. Jadi karena kemarin dicoba untuk masuk pada Pak yang namanya S ini ya, dia tidak ngaku katanya gitu, menyebut nama Sidit Lami gitu. Tapi macam si kanit kemarin juga kalau seandainya ada rekaman itu lebih bagus Pak, nanti keterangannya gitu. Cuman seperti itu kemarin. Oke, terakhir Pak Fathullah, kira-kira apa nih? Apa harapan dari Pak Fathullah sendiri? Ya harapan saya gitu, ya intinya Polres ini ya seperti punya Pak Saiful Bahri bisa mengungkap. Kalau bisa ya juga sampai ke akar-akarnya gitu. Dalam artian sampai ke istilahnya yang memberikan atau yang menyuruh intinya ya, yang menyuruh membakar punya saya gitu loh. Ya harapan untuk ungkap lah sampai ke akar-akarnya gitu. Oke, bahkan di Probolinggo sendiri bukan hanya malam ini yang kita undang untuk kedua korban ya. Bahkan beberapa kasus yang lain pun juga masih ada sebenarnya di Probolinggo. Nah, siapa tahu nanti ke Probolinggo ke depan lebih aman lagi begitu ya. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah masih di Fatwa Siliwangi Official. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kembali lagi. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan kepada Mas Saiful. Nah, dengan kejadian di rumahnya Mas Saiful atau kendaraannya Mas Saiful, kalau untuk motifnya sendiri seperti apa? Katanya karena sakit hati nih. Bahkan tersiar isu di luaran sana, katanya tidak komitmen dalam satu laporan dugaan korupsi di salah satu desa. Nah, kira-kira Mas? Begini ya, memang lembaga kami itu pernah mengadukan dugaan korupsi di salah satu desa yang memang tidak perlu ya saya sebut nama desanya gitu. Namun laporan tersebut sepengetahuan saya itu sudah diproses oleh pihak kejaksaan gitu. Bahkan pada tahun 2022 berkaitan dengan pengaduan tersebut itu sudah dilakukan audit oleh pihak inspektorat atas permintaan dari pihak kejaksaan. Jadi informasi yang diterima seperti itu Mas Fendi. Makanya ini kan yang perlu diluruskan. Terus yang kedua, yang dianggap tidak komitmen seperti apa gitu. Artinya begini, lembaga kami itu bertindak itu tidak berdasarkan pesanan dari pihak manapun kan gitu. Apalagi atas isu-isu yang lain. Nah,
Sebenarnya saya malas ya untuk menanggapi beberapa isu di luaran itu ya. Karena saya merasa itu sepertinya sudah isu ini semakin digoreng gitu. Entah karena niatan apa. Kalau dari pihak saya sendiri berkeyakinan sepertinya ada upaya untuk mengalihkan motif seperti itu. Karena sampai detik ini saya berkeyakinan bahwa motifnya bukan kasus desa itu seperti itu. Jadi ada upaya untuk mengalihkan motif. Nah, saya berharap dari beberapa pihak ya, siapapun itu, agar tidak dalam tanda kutip bermain dalam urusan ini gitu. Nah, kasihan juga keluarganya gitu. Saya pun kemarin diam bukan seperti apa, karena saya juga menjaga perasaan dari keluarga, dari para pihak-pihak yang sudah tersangka, yang sudah diamankan oleh pihak penyidik Polres Probolinggo itu. Nah, saya diam seperti itu karena saya menjaga perasaan gitu. Namun saya amati di luaran semakin ya sepertinya ada pihak yang memang sengaja lah gitu, memang menggoreng seperti ini ya. Makanya berkaitan dengan motif itu saya berharap pihak penyidik agar lebih mendalami, karena saya berkeyakinan sampai detik ini motifnya itu ya tidak seperti yang diisukan di luaran, seperti itu. Motifnya tidak seperti yang diisukan di luaran gitu. Nah, pada bulan Oktober tahun 2022 memang lembaga kami aktif menyoroti berkaitan dengan dugaan perilaku menyimpang dalam kegiatan usaha, yaitu berkaitan dengan pengadaan sodas di PLTU Paiton. Bahkan pada, kalau tidak keliru, pada tanggal 14 Oktober 2022 itu kami mendatangi salah satu perusahaan, di mana perusahaan itu merupakan anak perusahaan lah dari BUMN yang ada di Surabaya gitu. Nah, sekitar 3-4 hari setelah kami ke sana itu ya, iya, sekitar 3-4 hari setelah kami dari Surabaya itu terjadilah pembakaran mobil milik saya gitu. Jadi bukan saya menuduh lalu para pelaku sodas itu yang berbuat, tidak seperti itu. Artinya saya meminta kepada penyidik agar lebih mendalami motif, karena saya berkeyakinan motifnya tidak jauh dari hal itu gitu. Karena samping rentetan dan gencarnya pergerakan kami di situ. Dan saya berharap kepada pihak penyidik agar terus lah melakukan proses hukum terhadap kasus ini, seperti itu. Oke, kira-kira harapannya nih Mas Saiful? Harapannya kasus, khususnya yang pertama ya berkaitan dengan kasus saya, agar diusut tuntas, karena saya pun berkeyakinan masih adalah pihak-pihak yang sepertinya terlibat dalam kasus pembakaran mobil milik saya itu. Jadi untuk selanjutnya saya pun berharap atas beberapa kasus yang terjadi, khususnya pembakaran mobil ya, kan banyak juga kayak punya Pak Patola dan yang lain juga, agar juga diungkap gitu kan, proses gitu. Karena saya merasakan bagaimana deritanya keluarga karena peristiwa itu gitu. Bayangkan saja, saya contohkan kasus pembakaran mobil milik saya. Kalau warga tidak membantu memadamkan mobil saat itu dan meledak mengenai rumah, bukan cuma rumah saya yang terbakar, di mana kondisi keluarga pada waktu itu tidur, tapi rumah-rumah tetangga di mana rumah saya itu berhimpitan permukiman padat juga akan, tidak kemungkinan itu akan juga terbakar seperti itu. Jadi ini memang sangat kejam dan sangat meresahkan ya. Dan perlu juga saya garis bawahi, dan mungkin ya banyak pihak yang mungkin salah paham. Jadi saya korban pembakaran mobil datang ke pihak kepolisian melaporkan kasus pembakaran mobil. Perkara dari proses penyelidikan itu ditemukan para pelaku ABC yang sudah diamankan itu apa namanya, bentuk keberhasilan atau proses pengungkapan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Jadi kami datang bukan melaporkan A yang membakar, tidak, bukan melaporkan B, tidak, tapi saya datang melaporkan kasus pembakaran mobil agar supaya pihak kepolisian melakukan penyelidikan, kan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Saiful dan juga Pak Wataulah. Ini luar biasa ya untuk pembahasan malam hari ini. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, yang jelas kita berharap semuanya untuk tidak lagi ada pembakaran mobil selanjutnya atau teror-teror selanjutnya untuk masyarakat Probolinggo khususnya.
Kembali lagi nanti di podcast Sudut Pandang selanjutnya. Terima kasih untuk malam hari ini bersama saya Fandi Maulana. Sampai jumpa.